Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza qulta li sahibikal ansit yawmal jum'ah wal imamu yaktubu faqad lagat. Inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam. Idza sa'idal khatibu ala mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa man yatakallam faqad lagha faman lagha fala jum'ata la. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah." Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin ar-rashidin warda anhum ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati ilan nur tsummal ladzina kafaru birabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, warattilil qur'ana tartila. Sadaqallahul azim. Jemaah yang insyaallah kita dimuliakan Allah, marilah melalui kesempatan ini saya berwasiat mengajak kepada kita semua agar senantiasa selalu bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa dan iman hidup kita akan lebih terarah, hidup kita akan harmonis, hidup kita akan baik. Terlebih dengan bertakwa dan beriman kepada Allah, kita menjadi hamba yang nantinya akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kiranya takwa ini harus kita tingkatkan. Dengan cara apa? Kalau kita lihat dari pengertian takwa, bagaimana cara meningkatkan takwa? Pengertian takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah. Nah, untuk meningkatkan takwa itu semua yang diperintahkan Allah kita kerjakan. Kemudian untuk meningkatkan takwa itu kita tidak melakukan ataupun meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang diharamkan oleh Allah maupun yang dimakruhkan oleh Allah dan hal-hal yang dilarang lainnya. Maka itulah cara kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dalam kita mengerjakan perintah Allah, walaupun sesibuk apapun kita, ya kita tetap mengerjakan perintah, terutama hal-hal yang
diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita takwa ini tetap kita jaga, tetap kita pelihara, dan kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, tidak lupa kita bersyukur karena sampai saat dan detik ini kita sehat, kita diberi kesempatan dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan dua hal. Insya Allah ibadah kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadirnya kita di sini membawa dua hal. Ikhlas. Hadir di masjid ini ikhlas. Semata-mata untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keluarnya kita dari rumah menuju masjid dengan niat untuk beribadah, bukan untuk yang lain hal lainnya. Kemudian yang kedua, insya Allah mendapat ridho ibadah kita pada siang hari ini adalah ada ilmu. Ilmu ibadahnya ada, ilmu sholatnya ada, aturan, tata cara, bacaan, ya, semua rangkaian-rangkaian di dalam kaifiah ibadah kita semua paham, insya Allah akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, yang akan kita bahas pada hari ini adalah bagaimana usaha kita supaya kita ini menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, jangankan Allah sudah mencintai kita, kita sesama manusia saja, kalau ada seseorang yang sudah sayang, yang sudah cinta dengan kita, kita sangat bangga dan bahagia. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita pinta, kalau manusia atau seseorang sudah mencintai kita, pasti akan diberikan. Karena kita sudah menjadi orang baik. Karena kita sudah menjadi orang yang dicintai, orang yang disayangi, jadi apapun yang kita inginkan pasti akan diberikan. Apalagi kalau kita mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari seisi dunia ini yang akan diberikan oleh Allah. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan diberikan. Kita termasuk orang yang dicintai Allah. Ya Allah, berikan aku surga, pasti diberi. Bahkan kebalikannya, kalau kita bukan orang yang dicintai tapi orang yang dimurkai, nak minta apapun tidak akan bisa. Contoh sesama manusia, kita tidak mendapatkan cinta, tidak ada orang yang cinta sayang dengan kita. Jangan kena berasan sampai ngomong bertemu baik dia sudah lari. Karena kita tidak dicintai, karena kita tidak disayangi. Jangankan sampai nak ngomong, ketemu saja orang sudah kabur. Bagaimana mau berasan? Bagaimana mau minta? Orang ketemu saja tidak mau dengan kita. Nah, ini sudah kita rasakan. Di dunia ini sudah kita rasakan. Apalagi nanti di akhirat, kalau kita tidak mendapat cinta, artinya kita mendapat murka. Kita tidak akan mendapatkan yang namanya surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, ada beberapa hal usaha kita untuk mendapat cinta dari Allah. Yang pertama adalah kita dianjurkan untuk mentadabbur dan mengamalkan Al-Quran. Kalau saya lihat fenomena yang ada di tengah masyarakat kita tentang Al-Quran, kita diperintahkan untuk mentadabur, memahami, mengkaji Al-Quran. Selain membaca, mengamalkan, mempelajari Al-Quran. Agar kenapa? Karena dengan kita memahami makna, mengkaji Al-Quran, kemudian mengajarkannya, kita akan mendapatkan cinta. Namun saya katakan sekali lagi, di tengah masyarakat kita
banyak yang malas untuk membaca Al-Quran. Padahal kalau kita sungguh-sungguh serius membaca Al-Quran itu komunikasi langsung dengan Allah. Pernah ditanya, bagaimana Rasulullah SAW berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu si Fatimah menjawab, ya dengan membaca Al-Quran. Nah, bagaimana kita akan berkomunikasi dengan Allah sementara kita Al-Quran tidak pernah kita baca? Artinya apa? Kita tidak ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Al-Quran ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran ini adalah sebagai filter. Dengan kita membaca Al-Quran, insya Allah kita mendapatkan pahala, mendapatkan rahmat, mendapatkan pertolongan nantinya. Syafaat Al-Quran akan memberikan kepada kita, akan menjadi saksi bagi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak di antara saudara-saudara kita, mungkin karena dia tidak mau belajar itu malu, mungkin karena sibuk, mungkin karena belum bisa, atau hal-hal lainnya. Tetapi tugas kita tidak bisa sibuk, malu itu dibuangkan, disingkirkan jauh-jauh. Yang penting tugas kita adalah membaca Al-Quran. Introspeksi diri kita, saudara-saudara sekalian. Jangan kita melihat ke depan dengan hal-hal yang sifatnya dunia saja. Kita ini paling gengsi kalau melihat seseorang itu sukses, berhasil dengan hartanya, kita kejar. Tapi kita ini tidak pernah gengsi melihat orang yang pandai membaca Al-Quran, paham Al-Quran. Tidak pernah banyak yang ngomong seperti itu. Tapi kalau urusan lain pasti dia banyak ngomong. Nah, dengan tujuan apa? Dengan kita banyak membaca Al-Quran agar kita mendapat cinta. Karena Quran itu adalah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah dalam membaca itu hal yang wajar, asal tetap belajar. Tapi kalau salah, walaupun benar, kalau tidak pernah baca itu salah juga. Salah dalam belajar itu hal yang biasa, dimaafkan. Ya namanya kita dalam belajar salah wajar. Walaupun kita sudah hebat, sudah benar, tapi kalau tidak pernah membaca itu salah juga. Artinya apa? Kita dianjurkan dalam membaca Al-Quran itu dengan baik, dengan benar, dengan tertib. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan aturan, ya? Bukan sembarang baca. Ini nak Ramadan Al-Quran dibaca, dibuka, habis Ramadan disimpan lagi. Tidak. Walaupun kita misalnya di tempat kerja ataupun di mana, walaupun tidak ada bawa Al-Quran, ya di HP ada Al-Quran, tajwidnya ada di Al-Quran. Sekarang ini semuanya canggih, saudara-saudara sekalian. Al-Quran sudah punya warna, bukan cak zaman dulu. Nunjuk itu huruf nun bertemu dengan fa, disebutkannya, cara membacanya, hukum tajwidnya. Lemak kita belajar sekarang, bukan seperti dulu. Lampunya sudah terang sekarang, bukan cak dulu pakai lampu teplok, lampu minyak, gurunya tua-tua. Sekarang sangat canggih, tapi ngapa masih banyak yang belum bisa? Karena waktu kita tidak menyempatkan untuk belajar mengamalkan Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kita menjadi orang yang baik. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Jika kamu ingin menjadi orang baik, barang siapa yang ingin menjadi orang baik, belajar Al-Quran dan amalkan. Bagaimana cara mengamalkannya? Ya kehidupan kita sehari-hari. Kita berkata, berpakaian, bertetangga, berkeluarga dengan Al-Quran. Kalau kita menuruti Al-Quran, baik semua. Bagaimana cara bertetangga menurut Al-Quran? Tidak ribut, tidak saling paling, tidak saling singgung. Bagaimana berbicara dengan Al-Quran? Tidak ngomong jorok, tidak ngatai wong. Al-Quran mengajarkan.
Tidak mengumpat sana, mengumpat sini, gunjing sana, gunjing sini, tidak. Karena Al-Quran. Bagaimana cara berpakaian Al-Quran? Ya sopan dan rapi, bersih. Tidak perlu yang baru. Nah, inilah kurangnya pengamalan kita terhadap Al-Quran. Bagaimana kita akan mendapat kecintaan Allah? Setelah itu kita akan masuk surganya Allah. Kalau Al-Quran jauh dari kita dan bahkan kita tidak pandai dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, untuk mendapatkan cinta Allah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah. Terkadang kita ini kalau ditanya, ngapa dak ngawe ke yang sunnah? Yang wajib lagi alhamdulillah lolos, apalagi yang sunnah. Nah, inilah kalau kita mencontoh kepada Nabi, yang sunnah itu lebih banyak dikerjakannya daripada yang wajib. Yang wajib sudah ditentukan, misalnya sholat 5 waktu sudah ditentukan, tapi sunnahnya lebih daripada itu, lebih daripada 5 waktu. Jadi banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah sebagai amal tambahan. Ibaratnya seperti ini, kita bekerja, kalau hanya pekerjaannya itu saja, ya itu saja gajinya. Tapi kalau kita ada pekerjaan seseran lain, ya nambah hasil kita. Misalnya di pekerjaan itu ada lembur, kita ambil lemburnya. Misalnya kita bekerja, tapi ada sampingan di rumah, ada usaha sedikit di rumah, ya itu tambahan sebagai amalan sunnahnya, sebagai hal yang sunnah. Yang wajib kita begawe, tapi di rumah ada buka usaha juga, entahkah itu jual PMP, entahkah itu jual es, itu tambahan yang sunnahnya, seperti itu maksudnya. Jadi nambah. Jadi kalau misalnya pokoknya 2 juta ditambah dengan yang kecil-kecil tadi 500, jadi 2.500.000. Begitupun dengan yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi banyaklah mengamalkan hal-hal yang sunnah. Yang sunnah banyak. Baca itu dalam hadis Nabi, banyak hal-hal yang sunnah. Hal-hal yang mubah banyak juga. Namun itu tadi, terima kasih yang wajib baik digawe ke, apalagi nak nambah yang sunnah. Jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah, yang selanjutnya adalah bagaimana kita ingin mendapatkan cinta dari Allah, mengingat Allah di dalam hati, lisan dan tindakan sehari-hari. Ya Allah itu sebenarnya tidak perlu nak keras-keras kalau kita nyebut. Seperti misalnya galak orang ngajak zikir bersama, sebenarnya tidak seperti itu. Cara untuk mendapatkan cinta Allah itu, ya dalam hati kita ini selalu berbicara, selalu ada Allah, menghadirkan Allah, ya. Baik melalui lisan, ya dengan sebutan tadi, misalnya berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak perlu keras, ya. Cukup kita sendiri yang mendengar ataupun sambil berjalan, sambil bekerja, ya la ilaha illallah. Insya Allah kita selamat, insya Allah kita aman. Kemudian tindakan sehari-hari, ya setelah kita berzikir kepada Allah, ya, baik dalam hati maupun secara lisan, lalu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kalau kita sering berzikir, mulut kita dibasahi dengan zikir, ngomong kotor itu tidak galak lagi, ya, karena takut pahalanya hilang, karena sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik. Nah, inilah yang menjadi catatan bagi kita, bagaimana kita ini menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak hal yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan cinta Allah, namun itu saja 3 poin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari 3 poin itu, terutama Al-Quran, terus terang kita sama-sama belajar. Janganlah kita merasa sibuk, merasa malu, merasa gengsi ataupun tidak enak. Mari kita belajar Al-Quran, ini sangat penting. Malu kita, umat Islam kok kitabnya sendiri tidak bisa dibaca. Nah, itu banyak, karena pengalaman saya sendiri. Ada wong tua dak pacak-macau. Dulu saya yang namanya dulu ngajar TK saya. Jadi ngajar TK kebenaran, ada murid saya kasih tugas. Nah, ini minggu depan saya kasih hafalan di store kepada saya. Minggu depan
aku pengen dengar bacaan surat ini. Setelah seminggu, datanglah si murid mendengarkan, mana hafalan yang aku berikan minggu kemarin? Ada Ustaz. Saya dengar, sudah. Yang nyimak di rumah siapa? Nenek aku Ustaz. Nenek kau umurnya berapa? Lah masuk 70. Wong tua kau? Wong tua aku sibuk Ustaz. Jadi setelah nenek kau mendengar yang kau baca ini, apa jawaban nenek kau? Nenek aku bertanya, Nek, aku ini disuruh Ustaz ngapal, minta dengarkan dengan kamu. Kalau salah-salahi, kalau benar-benar. Jadi ku tanyalah nenek aku, cak mana Nek yang ku hafal tadi? Bagus Cong, bagus. Yang aku dengar tadi tidak bagus. Masih banyak keliru, masih banyak salah. Makanya saya tanya, siapa yang mendengarkan di rumah? Nenek saya. Apa kata nenekku? Bagus. Padahal masih banyak salah. Berarti neneknya tidak paham, tidak tahu, sudah mengatakan bagus. Nah itu jemaah sekalian, jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fi binafsi wa sanna bil malaikati kursi. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa ajibullaha ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.